Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai evaluasi sediaan tablet atau finish product em, yang dibagi menjadi beberapa uji. Yang pertama untuk uji destruktif dulu, di sini ada uji penetapan kadar, ya pasti ya bersifat destruktif. Kemudian uji keseragaman sediaan, mohon diingat untuk keseragaman sediaan ini ada dua jenis, yaitu keseragaman kandungan dan juga yang satunya keragaman bobot. Yang satunya sifat destruktif, yang satunya non-destruktif. Kemudian destruktif lainnya ada waktu hancur, disolusi, variabilitas, fleksibilitas, dan uji kekerasan. Kemudian untuk non-destruktif ini tidak sampai merusak ya. Ada uji organoleptik, kemudian keseragaman sediaan yang keragaman bobot dan juga keseragaman ukuran. Nah, di sini mohon diingat bedanya keseragaman bobot dan juga keragaman bobot. Di tabel ini terlihat juga ada tanda persyaratan industri. Jadi untuk persyaratan ini sebenarnya tergantung dari masing-masing industri. Misalkan uji fleksibilitas. Ini tidak semua industri melakukan uji fleksibilitas karena yang ditentukan yang diwajibkan hanya yang variabilitas saja. Tetapi ya terserah masing-masing industri. Kemudian ada uji kekerasan di mana ketentuannya ini tergantung dari masing-masing industri dan uji organoleptik juga berdasarkan industri masing-masing gimana persyaratannya. Kita akan bahas untuk yang pertama yaitu mengenai uji organoleptik. Tujuannya jelas yaitu untuk penerimaan oleh konsumen, selain itu adalah untuk identitas dari produk kita. Caranya ya seperti kita ketahui, jadi kita bisa melakukan pengecekan dari warna. Misalkan pengen merah ya harusnya hasilnya merah. Kemudian baunya yang harusnya bau mint ya harus muncul bau mintnya. Kemudian rasa. Jadi jangan sampai kalian kasih essence warna orange, rasa orange biru dan ternyata rasanya rasa mint gitu kan. Berarti mungkin ada kontaminasi. Dan selain tiga hal ini kita juga bisa lihat penampakan atau teksturnya. Jadi biasanya tablet itu ada penandaan khusus. Bahkan ini ada seperti ini, ada angka-angkanya seperti itu. Nah, ini merupakan penanda dari industri lainnya, selain dari warna, bau, dan juga rasa. Untuk kriteria penerimaannya sebenarnya tadi sudah dibahas ya. Jadi ini kan sebenarnya spesifik untuk masing-masing sediaan. Tapi secara umum ya kita juga tidak ingin misalkan warnanya itu tidak homogen. Jadi untuk penerimaannya ya pengennya warnanya homogen di tiap tablet dan dalam satu batch. Yang sampai tablet yang diproduksi di awal warnanya masih bagus, kemudian misalkan merah, kemudian di akhir-akhir warnanya jadi pink seperti itu. Itu kan berarti ada ya hal yang tidak sesuai gitu di alirannya atau bagaimana. Kemudian kita tidak pengen ada bintik-bintik atau noda. Kalau bintik-bintik akan ada spot warna apa gitu. Nah, mungkin aja itu waktu nge-mixnya ini kurang kurang sempurna gitu. Jadi belum terdistribusi secara mungkin. Kemudian untuk baunya ya harus sesuai rasa dan aroma. Itu untuk organoleptik. Kemudian kita lanjut ke uji keseragaman bobot. Ini ada keseragaman. Yang satunya adalah keragaman bobot. Untuk keseragaman bobot itu ya tujuannya untuk mengetahui kesesuaian keseragaman bobot dengan persyaratan. Jadi dari produk tablet yang kita hasilkan seragam nggak sih bobotnya atau berbeda? Nah, untuk itu kita melakukan pengecekan. Untuk persyaratannya, kalian bisa lihat di British Pharmacope. Jadi, jumlah tablet yang dibutuhkan adalah 20. Nah, kita timbang satu-satu bobotnya, kita beri nama, misalkan tablet 1 tuh W1, tablet 2 W2, hingga tablet ke-20 ya, W20. Kemudian kita hitung rata-ratanya, ini disebut dengan W bar. Setelah itu, kita hitung simpangan baku atau standar deviasi atau SD sama aja ya. Nah, dengan cara, kalau manual bisa pakai cara seperti ini. Tadi kan kita punya 20 tablet. Jadi kita hitung SD buat tablet pertama dengan cara bobot tablet pertama dikurangi bobot rata-rata per bobot rata-rata. Jadi intinya selisihnya itu berapa atau penyimpangannya berapa, kita bagi dengan bobot rata-ratanya dari 20 tablet kali 100%. Kita hitung SD-nya untuk 20 tablet. Nah, setelah dihitung SD-nya diapakan? Kita lihat dari kriterianya.
Nah, untuk kriterianya ini ada 2 ya sebenarnya. Ini saya kasih tanda dulu. Yang kedua. Yang pertama adalah tidak lebih dari 2 tablet dari 20 ya, memiliki penyimpangan lebih dari tabel di kanan. Mana ketentuannya ini tergantung dari bobot rata-rata. Ya, ayo kita lihat tabel sebelah kanan. Misalkan ya, kalian sudah menimbang 20 tablet dan ternyata ditemukan bobotnya itu kisaran 300 mg. Jadi kita meng-highlight yang ini ya. Oke. Nah, kita lihat yang bagian ini. 5%. Berarti kita kembali ke sebelah sini. Tidak lebih dari 2 tablet dari 20 tablet memiliki penyimpangan atau SD lebih dari 5%. Jadi harapannya ya di bawah 5% semua. Boleh sih ada yang di atas 5%, tapi maksimal 2. Lebih dari itu ya berarti reject. Oke. Nah, selain itu persyaratannya ada persyaratan nomor 2, yaitu tidak ada satupun tablet yang memiliki deviasi sebesar 2 kali dari persentase tersebut. Jadi misal tadi ya 2 tablet nih, kan 2 tablet boleh lebih dari 5%. Ternyata satu tablet itu lebihnya itu sampai 10% atau 11%. Nah, itu nggak boleh. Karena ini sudah 2 kali dari 5%. Oke, paham ya? Jadi, kalau yang satu kan gampang nih. Yang kedua ini berarti tidak boleh ada satu tablet pun yang SD-nya lebih dari 2 kali yang ada di tablet ini. 2 kali 5. Berarti nggak boleh lebih dari 10%. Oke. Bisa dicek di BP5 tentang keseragaman bobot. Kemudian kita lanjut pada keseragaman ukuran. Ya, ukuran ya tentunya untuk menjamin penampilan tablet yang lebih baik, tapi selain itu juga mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya tablet terlalu tablet kalau ukurannya nggak sama ya gimana gitu. Jadi kan berarti tidak memenuhi persyaratan. Nah, sini pengetahuan aja ya. Jadi ketebalan dari suatu tablet itu merupakan variabel yang berkaitan dengan proses pencetakan yang dipengaruhi oleh bobot jenis, ruang, manfaat, dan sifat alir. Tadi kalian masih ingat ya, mungkin kalian bisa memahami lebih lanjut apa sih maksudnya dari tablet kotak ini gitu. Itu prosedurnya. Jadi kita ukur diameter dan tebal dari masing-masing 20 tablet menggunakan jangka sorong. Jangka sorong alatnya ini diingat kembali gimana cara bacanya karena masih ada aja yang tidak bisa. Kemudian setelah kita ukur diameter dan tebalnya kita rata-rata. Jadi nggak usah satu-satu, kalian rata-rata aja. Kemudian kalian bandingkan antara diameter dan tebal. Apa yang dibandingkan kita lihat di kriterianya. Jadi sediaan ini dinyatakan seragam ukurannya dan memenuhi persyaratan jika diameter tablet itu tidak kurang dari 4/3 tebal tablet dan diameter tablet tidak lebih dari 3 kali tebal tablet. Maksudnya kayak gini, kalian lihat kotaknya ini ya. Nah, jadi yang pertama kita hitung tebalnya dulu. Kita hitung 4/3-nya itu berapa, kemudian kita hitung 3 kalinya itu berapa. Itu adalah batas minimum dan juga maksimum. Jika sudah dapat, kemudian ya kita lihat diameternya itu berapa. Jadi misalnya saya punya tebal, saya ngarang ya ini, saya punya tebal misalkan 1 cm. Lupa ya, sorry. Saya misalkan punya tebal 0,5 cm. Berarti berapa syarat minimalnya? Berarti kalian tinggal kali 4/3 kali 0,5 cm berapa? Atau langsung aja kalian pakai 5 mm juga boleh. Dan maksimalnya berarti 3 kali 0,5. Berarti diameternya itu tidak boleh lebih dari 1,5 cm. Jadi harapannya ya diameternya ya di antara rentang batas minimum dan juga maksimal. Tuh. Kalau masuk ke dalam spek itu tersebut berarti sediaan sudah
cara. Oke, selanjutnya kita melakukan uji penetapan kadar. Untuk uji penetapan kadar di sini kita untuk prosedur dan kriteria penerimaannya sebenarnya itu tergantung dari monografi masing-masing sediaan. Contohnya ini misalkan kalian buka di FI ada tablet paracetamol 90 sampai 110%, tablet ranitidin berapa kayak gitu. Nah, untuk kriterianya ini beda ya antara tablet dan juga zat aktif. Jadi jangan sampai tertukar. Selanjutnya untuk contoh preparasi. Jadi kalian kalau perhatikan FI bisa dilihat ya. Misalkan nih pakai HPLC, ini kan ada suruh bikin fase gerak, pakai apa diperhatikan, kemudian bisa bikin larutan baku, kemudian bikin larutan uji. Nah, diperhatikan untuk larutan uji ini biasanya ditulis butuh berapa tablet, misalkan 20 tablet. Caranya gimana? 20 tablet, kemudian nanti ini adalah cara-caranya, timbang berapa, ditambahkan berapa, kayak gitu. Jadi tidak saya bahas lebih detail ya, karena ini juga pastinya sudah ada di kimia. Selanjutnya adalah uji keseragaman sediaan. Nah, tujuannya adalah untuk menjamin konsistensi satuan sediaan di mana masing-masing satuan dalam batch harus memiliki kandungan zat aktif dalam rentang sempit yang mendekati kadar yang tertera pada etiket. Jadi ini untuk melihat sediaan kita itu seragam tidak untuk kandungannya. Nah, kalian jangan bingung, ini kok bobot, tapi katanya kandungan, seperti itu. Nanti kita akan bahas ya. Oh ya, sambil belajar ini mungkin kalian bisa buka FI keseragaman sediaan. Karena kalian harus lihat versi aslinya seperti apa. Di sini saya sudah rangkum, jadi versi lebih mudah ya untuk belajarnya. Nah, di farmakope itu kalian bisa lihat bahwa metode untuk penetapan keseragaman sediaan itu dibagi menjadi dua, yaitu keseragaman kandungan dan juga keragaman bobot. Ini beda dengan uji keseragaman bobot yang tadi ya. Nah, ini definisinya keseragaman sediaan adalah derajat keseragaman jumlah zat aktif atau kandungan dalam suatu sediaan. Nah, ada dua cara. Kita akan bahas perlahan-lahan. Nah, kapan kita lakukan uji keseragaman kandungan dan juga keragaman bobot? Nah, ini ternyata tidak semua tablet melakukan uji yang ini atau tidak semua tablet melakukan ini itu, dan beda-beda gitu, dan tidak satu tablet tidak harus melakukan dua uji ini, jadi salah satu aja. Tapi ini persyaratannya kalian bisa lihat di tabel ini, sebenarnya lebih panjang lagi tapi ada di farmakope, nanti kalian silakan buka sendiri. Contoh ya, ini ada tablet tidak bersalut, maka jika dosisnya itu 50 mg, berarti saya melakukan uji keseragaman bobot. Kalau tablet tidak bersalut dan ternyata tuh dosisnya adalah misal 5 mg, maka dilakukan uji keseragaman kandungan. Oke, jadi diperhatikan ini. Kalau kalian bingung persennya, kalian lihat ini. Kita langsung lihat pada contoh ya, misalkan ini neurobion. Oh ya, sebentar. Ini selain tidak bersalut, kita juga lihat ya, ini ada yang salut, ini salut selaput, ini ada kalau lebih dari 25 ini keragaman bobot, kalau kurang dari 25 keseragaman kandungan. Oke, selain salut selaput ada juga kan salut selain selaput ya, nanti kalian ingat-ingat lagi nih untuk tablet salut itu apa aja, salut gula, salut enterik. Ini langsung saya beri jawabannya ya. Jadi untuk neurobion ini kan merupakan salut gula ya. Salut gula ini termasuk jenis yang salut lainnya. Kalau tadi di tabel kalian bisa perhatikan untuk salut, coba kita lihat lagi. Salut jenis lainnya, kalau bobotnya lebih dari 25 mg, maka seragaman kandungan. Nah, tetapi kalau kurang ya juga sama seragaman kandungan. Jadi intinya untuk yang neurobion atau produk pertama ini harus dilakukan uji keseragaman kandungan karena salut gula atau salut lainnya.
Sedangkan di sini di diclofenac ini kan ada tulisannya salut enterik. Salut enterik ini merupakan salut selaput. Salut selaput tadi di tabel, coba kita lihat ya. Nah, nomor 2 untuk salut selaput ini, nah tadi saya lupa lihat berapa beratnya. Oke. Nah, karena ini 50 mg, maka yang tabel sebelah kiri ya, itu dilakukan uji keragaman bobot. Oke, nanti mungkin kalian bisa mencari contoh-contohnya apa saja, kemudian melatih ingatan kalian. Kalian ingat nggak sih kalau salut gula itu yang mana, salut selaput yang mana, seperti itu. Kalau kaptopril ini 25 mg. Itu maksudnya mana? Nah, kalian tadi perhatikan nggak tanda lebih dari atau kurang darinya itu yang mana? Coba kita lihat ya. Ingat ya, ini tanda lebih dari 5 mg. Itu bobot. Kalau lihat. Nah, ini kan tablet biasa. Untuk kaptopril ini kan tablet tidak salut ya. Maka kita pakai ketentuan di baris yang pertama. Jadi karena ini lebih dari, tadi kan lebih dari sama dengan 25, maka dilakukan uji keragaman bobot. Jadi kaptopril keragamannya bobot, ujinya. Oke, itu tadi menentukan kapan dilakukan keseragaman kandungan, kapan keragaman bobot. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai prosedurnya. Ini agak susah ya, jadi mohon konsentrasi. Pertama kita akan bahas mengenai keseragaman kandungan. Caranya, kalian bisa buka di FI ya. Jadi kita butuh 30 tablet. Tapi yang kita uji adalah 10 tablet dulu. Dari 10 tablet, ini kita tentukan kadarnya. Menggunakan metode analisis tertentu. Jadi kita dapat ya kadar X1 untuk tablet 1 berapa. X ini kadar ya. Tablet 1 berapa, tablet 2 berapa, hingga tablet 10. Oke. Kemudian kita bisa menghitung nilai penerimaan dengan rumus ini. X bar adalah rata-rata dari 10 kadar tablet. M itu apa, KS itu apa, nanti kita akan bahas. Kalian perhatikan dulu untuk bedanya di mana dengan keragaman bobot. Untuk keragaman bobot, di sini bedanya adalah kita tidak melakukan penetapan kadar atau pengukuran kadar. Tetapi tadi kan ujinya ada penetapan kadar itu udah dilakukan sendiri ya. Nah, di sini kita tinggal ambil saja berapa sih kadarnya gitu. Itu kita namakan dengan A. Jadi kita tidak mengambil 10 tablet. Kalau tadi kan 10 tablet kemudian kita tetapkan kadarnya. Nah, di sini enggak. Jadi kalian ambil 30 tablet, kemudian 10 tabletnya itu kalian timbang bobotnya. Oke, makanya ini namanya keragaman bobot. Kalian timbang bobotnya, kalian beri nama W. W itu bobot ya. W1 hingga W10. Nah, bedanya adalah di sini kita melakukan perhitungan perkiraan kandungan. Perkiraan. Jadi bukan menetapkan kandungan. Nah, bagaimana cara menghitung perkiraan kandungan? Itu dengan cara pakai rumus ini. Misal ya, jadi ini kan ada 10 tablet. Tablet 1 bobotnya ini, misalkan W1 ya. Berarti saya menghitung perkiraan kandungan untuk tablet 1. Tablet 1 kan X ini. Misalkan X1 sama dengan W1, bobot tablet yang 1 dibagi W rata-rata atau bobot rata-rata kali kadar zat aktif. Ini diketahui dari penetapan kadar. Oke, paham ya sama yang tadi? Kalau yang keseragaman kandungan kita memang mengukur kadarnya satu persatu. Kalau keragaman bobot tidak. Ini kita memperkirakan kandungannya aja. Pakai bobot. Oke, gampang ya. Kemudian ini tadi rumusnya sama. Seperti ini. Sekarang kita akan bahas mengenai rumusnya. Kalau kalian buka FI akan lebih membingungkan, jadi ini sudah saya rangkum. X bar adalah rata-rata masing-masing kandungan. Ini X bar kalau untuk yang keseragaman kandungan tadi ya gampang, tinggal kita ngukur kadar masing-masing kemudian kita rata-rata. Kalau untuk yang keragaman bobot, X bar ini didapatkan dengan cara memperkirakan kandungannya tadi berdasarkan bobotnya. Ini kan udah clear ya. Kemudian yang kita harus bingungkan adalah ini. Ada K dan S. Kita bahas dulu yang S yang lebih gampang. S ini adalah simpangan baku. Ini bisa kalian hitung pakai kalkulator, bisa di Excel juga bisa.
Kemudian ini simpangan baku dari 10 tablet ya. Kemudian untuk yang K, ini adalah konstanta penerimaan. Jadi karena kita pertama itu dilakukan uji pada 10 tablet, jadi kita pakai yang bagian atas. Jadi ini udah jelas ya, S itu simpangan baku rata-rata, kemudian K ini konstanta, sudah clear, ini clear, kemudian tinggal M. Nah, M ini penentuannya ini ada dua cara. Jadi ini ada kasus 1 dan kasus 2. Kapan kita menggunakan kasus 1 dan kasus 2? Ini kita tentukan berdasarkan nilai T, di mana nilai T adalah, ini kalian bisa lihat sini, di tabel. Di kotak maksudnya. Nilai T adalah kandungan tiap satuan sediaan pada saat diproduksi dinyatakan sebagai persentase dari jumlah yang tertera pada etiket. Untuk penggunaan pada farmakope, T adalah 100% kecuali dinyatakan lain. Contoh aja ya, biasanya di industri pakai T adalah 100%. Misalkan T-nya adalah 100%, maka saya pakai kasus 1. Karena ini T-nya kurang dari sama dengan 101,5. Kan 100% berarti kan masuk yang sini ya. Kemudian, nah ini apa sih maksudnya? Ada 3. Nah ini kan kita menghitung M. Nah untuk menghitung M ini kita harus tahu X barnya kita berapa. Rata-rata kandungannya berapa persen. Misalkan ya, ternyata didapatkan kandungannya itu adalah kisaran 99%. Kalau nilai X bar adalah 99%, maka masuk yang ke pertama ya. Ini kan masuk di sini. Jika X sama dengan 99%, maka M sama dengan X. Jadi, karena M sama dengan X, berarti kan ini, ya M ini kita ganti dengan X. Berarti kan X min X. Ya berarti 0. Berarti nilai penerimaannya adalah K kali S saja. Gitu. Ya, mungkin kalian agak bingung, nggak apa-apa. Nanti bisa didengarkan lagi pelan-pelan sambil buka farmakope, mungkin sambil dicatat juga ya. Gitu. Misalkan X barnya ini adalah 100, 102 misalnya. Berarti kan pakai yang ini. Maka M adalah 101,5. Jadi caranya adalah NP sama dengan 101,5 dikurangi X barnya tadi misalkan saya bilang 102 plus K kali S. Hasilnya kan ini negatif. Akan tetapi ingat ya, karena ini absolut, jadi ya tidak dianggap negatif gitu. Ya plus minus ya. Ya begitu nih cara perhitungannya, nanti bisa dipelajari lagi. Nah, tadi kan kalian sudah ngitung NP nih. Terus buat apa NP itu? Ini kita lihat kriteria penerimaannya. Karena kita melakukan pada 10 tablet pertama ya, jadi sediaan itu dinyatakan memenuhi syarat, memenuhi spesifikasi jika nilai penerimaannya dari 10 unit sediaan pertama itu kurang dari sama dengan L1%. L1% itu adalah 15. Misalkan kalian ngitung NP dan ternyata hasilnya itu adalah 5%. Berarti memenuhi syarat atau tidak? Ya pasti memenuhi ya, karena kan ini kurang dari 15. Akan tetapi jika kalian menghasilkan nilai penerimaannya itu lebih dari L1% atau lebih dari 15%, misalkan kalian nemunya, misal ya ini saya, misalkan 25%, maka kita harus melakukan pengujian tambahan pada 20 unit sediaan. Gitu. Caranya sama sih, kalau bobot ya tinggal ngitung bobotnya lagi, kalau seragaman kandungan ya kalian ukur kadarnya masing-masing. Kemudian untuk perhitungan NP-nya jangan lupa kalau misalkan kalian tambahkan 20 unit, ini nilai K-nya beda ya. Nilai K-nya pakai yang ini, yang bawah. K-nya pakai yang ini. Nah ini untuk persyaratannya ini beda lagi, ini untuk N yang 30. Jadi memenuhi syarat jika nilai penerimaannya dari 30 unit sediaan kurang dari 15%. Jadi yang nilai yang pertama ini kita gabung dengan yang 20 ya untuk hitungannya semua. Dan tidak ada satupun unit yang nih, kalian tinggal masukin aja L2-nya itu 25. Ini dikali biasa sih. Gitu.
Ini contoh aja, jadi kalau NP6 ini kan memenuhi syarat karena kurang. Kalau NP17 tidak memenuhi syarat karena NP lebih dari 15, sehingga dilakukan pengujian tambahan 20 tablet. Memenuhi syarat jika NP kurang dari sama dengan 15 sama dan tidak ada satupun yang 0,975 kali M atau lebih dari ini. Oke, ini ada kasus. Jadi kalian langsung latihan ya. Di sini pertama kalian lihat, di sini kan ada metilprednisolon 4 mg. Nanti cari deh, tablet metilprednisolon ini salut apa tidak. Kemudian, tapi di sini saya sudah ngasih nulis ya. Di ujian dilakukan adalah uji keseragaman kandungan. Kandungan ya. Nah, setelah dilakukan perhitungan, anggap aja ini udah dilakukan pengukuran kadar ya. Kadar dari masing-masing 10 tablet. Kemudian ditemukan rata-ratanya adalah 100,113%. Dengan nilai SD rata-rata adalah 2,199 SD. Dan diketahui T-nya adalah 100%. Hanya dari 10 adalah 2,4. Maka hitung NP. Gampangnya tadi. Kan K udah diketahui. Ya. S-nya juga sudah. X-nya sudah. Jadi tinggal ngitung nilai M. Nilai M jika T-nya 100% dan nilai X-nya adalah 100,113%, maka NP-nya adalah, nanti kalian hitung ya. Kemudian disimpulkan apakah memenuhi spesifikasi atau tidak. Oke, mungkin istirahat sejenak, pelan-pelan kita lihat gambar dulu, karena selanjutnya kita akan bahas mengenai uji waktu hancur. Tablet, misalkan ya kalian bikin tablet dari granulasi basah gitu. Tablet akan mengalami disintegrasi atau pemecahan menjadi granul. Oke. Kemudian granul ini dapat mengalami deagregasi menjadi partikel yang halus atau fine, di mana nanti ini baik dari granul maupun partikel serbuk ini akan mengalami disolusi. Disolusi ya, disolusi itu artinya ini ya, proses suatu zat untuk terlarut dalam suatu media dalam waktu tertentu, suhu tertentu gitu. Jadi kalian harap bedakan apa yang dimaksud dengan disintegrasi dan disolusi. Kalau disolusi itu kayak melarutnya. Ini proses sebelum absorpsi. Kalau disintegrasi ini pemecahan dari tabletnya. Dan ini berkaitan dengan disolusi ya. Nanti saya sepertinya salah letak ini. Diingat-ingat ada ada 4 maksud saya kategori BCS. Kita lihat untuk kategori 1 ini permeabilitasnya tinggi, kelarutannya tinggi. Jadi ada zat aktif yang sifatnya permeabilitasnya tinggi, kelarutannya tinggi. Tapi ada juga zat aktif yang permeabilitasnya tinggi, tapi kelarutannya rendah. Untuk itu solusinya apa? Jadi solusinya untuk meningkatkan kelarutan. Kita bisa tambahkan SPN yang dapat meningkatkan kelarutan. Kalau yang ini kebalikannya gitu. Jadi kalian ingat, untuk gampangnya diingat aja yang tinggi itu yang apa dan solusinya apa saja. Oke, nanti kalian bisa belajar sendiri. Selanjutnya kita akan masuk pada uji waktu hancur atau disintegrasi. Tujuannya untuk mengetahui apakah tablet terdisintegrasi atau hancur dalam waktu pemberian ketika diletakkan pada media liquid sesuai kondisi eksperimen. Jadi alatnya seperti yang di kanan, namanya disintegration tester, alat uji disintegrasi. Oh ya, untuk alat uji, maksud saya uji waktu hancur dapat dilihat di Farmakope Indonesia. Di sana juga ada gambar ya. Oh iya, ini saya ngambilnya dari USB sepertinya. Jadi nanti ada bentuk kayak ini, apa namanya nih? Bentuknya seperti ini loh. Maaf. Jadi ada bolongan, ini sejumlah 6 biji, mungkin kalian bisa cari di YouTube ya. Ini vessel. Nah, vesselnya ini seperti ini. Jadi ini bulat ya. Gitu. Nanti ini akan kita masukkan dengan tablet. Jadi nanti tabletnya dimasukin ke sini. Setelah dimasukin tablet, kita akan masukkan cakramnya.
dengan posisi seperti ini. Jadi bentuk segitiganya ini di bawah. Oke, diingat. Selanjutnya, ini alat ini apa nih akan kita masukkan ke dalam apa kayak chamber gitu. Biasanya pakai beaker glass. Jadi kita masukin alat itu tadi, kemudian kita nyalakan alatnya. Nah, di beaker glass ini ada media yang sesuai. Kemudian kita nyalakan alatnya sama 15 menit atau 30 menit sesuai dengan ketatuan. Nah, untuk medianya dan juga apakah ini pakai cakram atau tidak, ini kita bisa lihat di masing-masing monograf. Jadi ada monograf yang menyatakan misalkan harus pakai media ini atau boleh pakai cakram atau enggak kayak gitu. Tapi ada juga yang tidak menuliskan kriterianya masing-masing. Ini untuk prosedurnya, tadi sebenarnya saya sudah cerita sebentar sih sekilas maksudnya. Media kita masukkan ke beaker glass 1 liter. Medianya ini beda-beda, bisa air, bisa ada media buatan lambung atau apa, itu kan tergantung dari jenis tabletnya. Dan kita pasang pada alat dan kita pasang keranjang, di mana tadi satu keranjang itu ada 6 vessel ya atau tabung, dan kita masukkan masing-masing 1 tablet. Kita masukkan cakram, tapi bisa saja ada monograf yang tidak mempersyaratkan ini. Kemudian kita jalankan alatnya menggunakan air atau media spesifik. Jadi sebelum kita masukkan tablet ke dalam media, kita harus pastikan medianya itu sudah suhunya kisaran segini. Ini di farmakope ya, 37 plus minus 2 derajat. Tapi biasanya kita pakai 37 plus minus 0,5 derajat. Kemudian kita setelah sudah mencapai suhu ini, kalian bisa lihat dari monitor atau bisa mengukur langsung pakai termometer. Kemudian kita masukkan keranjangnya ke dalam beaker glass. Jadi kita celupkan, kemudian kita nyalakan alatnya sih. Nyalakan alatnya, kemudian kita hentikan jika semua tablet sudah hancur. Jadi kalian perhatikan berapa menit yang dibutuhkan tablet untuk hancur. Kita catat waktunya. Untuk kriteria penerimaan, nah, tadi kan kita pakai 6 tablet. Jadi 6 tablet itu harus hancur sempurna. Yang dimaksud hancur sempurna ini kalian bisa lihat di farmakope. Jadi tidak boleh ada sisa apapun gitu ya. Kemudian jika ada 1 atau 2 tablet tidak hancur sempurna. Misalkan dari 6 tablet itu ada 1 tablet yang ternyata tidak hancur sempurna dalam waktu yang ditentukan. Misalkan ini tablet tidak bersalut, saya pakai waktunya 15 menit. Ternyata 1 tablet saya itu hancurnya 20 menit. Berarti kan tidak sesuai dengan waktu yang saya tentukan. Maka kita ulangi lagi pengujiannya dengan menambahkan 12 tablet. Jadi totalnya tadi kan ada 18. Dan 12 tambah 16 sama dengan 18 ya. Persyaratannya setelah dilakukan uji tambahan, maka 16 dari 18 tablet harus hancur sempurna. Jadi yang boleh gagal hanya 1 atau 2 tablet tadi saja. Misalkan tadi kan saya punya 1 ya contohnya. Sekarang saya punya 2 deh. Saya punya 2 tablet yang 20 menit waktunya. Nah, berarti kan yang lolos cuma 4 ya. Yang oke cuma 4. Saya tambahkan 12. Nah, 12 ini harus oke semua. Jadi persyaratannya ya harus 16 dari 18 yang diuji itu hancur sempurna. Oke, mudah ya. Untuk waktunya ini sebenarnya tidak ditentukan oleh monograf, tetapi ada beberapa monograf yang mencantumkan. Jadi kalau tidak dicantumkan, biasanya kita pakai waktu harus hancur dalam 15 menit untuk tablet yang tidak bersalut. Untuk yang tablet salut itu biasanya ada yang 60 menit atau 30 menit. Gitu. Kalian bisa lihat ini mungkin di PP ada yang pakai waktu. Jadi ini bisa beda-beda. Ini kapsul ya. Oke, gitu. Oke, selanjutnya adalah uji disolusi. Tadi kita sudah tahu bedanya disolusi dan disintegrasi ya. Untuk tujuannya ya untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan disolusi masing-masing monograf. Jadi kalian ingat kembali untuk kuliah farmasi fisik cara menentukan atau menghitung disolusi. Prosedurnya, jadi yang pertama kita harus lihat dulu ketentuan untuk uji disolusi pada masing-masing monograf.
Jadi di sana nanti ada tulisan medianya apa, tipe alatnya yang mana, kecepatan rotasi, dan waktunya berapa lama. Nanti saya akan beri contoh. Kemudian kita sudah baca ya di monograf, kita akan pilih medianya. Misalkan saya pakai air, jadi kita masukkan media ini ke dalam wadah. Ini ada kayak wadah kayak beker gitu, tapi bukan beker gelas. Kemudian kita jalankan pemanas alatnya hingga mencapai suhu 37 plus minus 0,5 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan tablet ke dalam vessel. Vessel itu ini tadi, kita nyebutnya vessel. Dan jalankan alat sesuai waktu pada monografi. Misalkan di monografi itu waktunya 30 menit, jadi saya jalankan alatnya selama 30 menit. Tapi dicek dulu ya, pastikan suhunya sudah mencapai ini. Kemudian kita ambil sampel larutan jika sudah sampai ke waktu tadi. Jadi misalkan 30 menit. Jadi pada waktu 30 menit saya ambil sampel larutannya itu, saya ambil, kemudian saya ukur zat aktifnya. Ada. Bisa pakai spektro, bisa pakai HPLC, ya tergantung dari monografinya itu pakai apa. Kemudian kita bandingkan kadar zat aktif dengan kadar seharusnya. Jadi misalkan yang paling gampang ya, paracetamol 500 mg. Jadi kita kan punya tablet paracetamol 500 mg, kita masukkan ke sini, ke alat ini. Kemudian kita sampling. Harapannya setelah kita hitung-hitung tuh berapa kadar zat aktifnya, ya pengennya kembalinya ya 100%. Misalkan nih kalian ternyata setelah hitung-hitung dapatnya 495 mg. Kan tinggal dibagi 495 mg per 500 mg kali 100%. Nah, itu kan masih mendekati. Itu sih. Jadi tujuan disolusi kita mau lihat berapa banyak, berapa persen sih yang terlarut di media seperti itu. Tapi ya nggak harus 100% ya. Ini ada persyaratannya. Nanti kita akan bahas. Ini perkenalan saja, kalian bisa belajar lebih detail sendiri untuk tipe alat dari disolusi. Ini ada yang tipe 1, kita sebut dengan tipe keranjang atau basket. Nah, sebelah sini. Kemudian ada tipe 2 atau tipe dayung. Nanti kalian cari, biasanya kapsul itu pakai yang mana ya? Tipe 1, tipe 2 atau gimana? Ini yang paling sering ya, 1, 2, ini ada tipe 3, ini silinder bolak-balik. Seperti ini, silinder bentuknya. Kemudian ada yang tipe 4 ini flow through cell, jadi mengalir gitu. Nah, ini contoh ya di monograf atau farmakope. Misalkan kalian buka tablet paracetamol di FI5 halaman 1001. Nah, di sini kalian perhatikan bagian ini, disolusi. Media ditentukan, alat, waktu. Medianya adalah 900 ml larutan dapar fosfat. Ini bukan air. pH-nya 5,8. Nanti kalian belajar gimana cara bikin dapar fosfat. Kemudian alat tipe 2. Alat tipe 2 yang mana? Tadi kan udah belajar ya. Tipe 2 adalah dayung, 1 adalah basket. Kecepatan rotasi 500 rpm. Jadi nanti ini alatnya akan mengaduk gitu ya. Kayak muter-muter, berotasi dengan kecepatannya 500 rpm. Dan waktunya adalah 30 menit. Jadi waktu ujinya 30 menit. Sekarang kita perhatikan untuk ini dulu, toleransi. Jadi ini persyaratan ya, dalam waktu 30 menit harus larut, tidak kurang dari 80%. Jadi yang larut harus lebih dari 80%. Tapi ya, tolong perhatikan ini Q ya. Q adalah 80%. Tapi persyaratannya bukan Q seperti ini. Kita lihat dulu di tabel. Misal, tadi pakai paracetamol ya. Oh maaf, ini nggak boleh disingkat ya, harusnya ditulis paracetamol. Jadi misalkan tadi dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80%. Tapi persyaratannya bukan 80% seperti ini, akan tetapi nanti kalian bisa lihat di bagian tabel ini untuk stage pertama, tahap pertama. Jadi kan tadi kita pakai 6 tablet. Kemudian rata-rata dari 6 tablet itu maksud saya masing-masing dari 6 tablet itu tidak boleh persen disolusinya itu
kurang dari Q plus 5%. Jadi minimal adalah 85%. Bukan 80% loh ya. Jangan sampai terkecoh. Jadi misalkan saya kasih soal nih. Saya punya 6 tablet. Ada satu tablet yang 81%. Nah, 5 tablet lainnya di atas 85%. Itu memenuhi syarat apa enggak? Kalau kalian nggak memperhatikan syarat ini, bisa saja kalian terkecoh karena membaca ini. Jadi kalian tulis ya memenuhi syarat. Gitu. Ya, jadi mohon diperhatikan karena biasanya saya tipe soalnya kan seperti itu ya. Kemudian jika ternyata ada satu unit sediaan yang kurang nih dari Q plus 5%. Misalkan ternyata ada yang 70%. Apa yang kita lakukan? Maka kita lanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu dengan cara menambahkan 6 tablet lagi. Kita uji di solusi. Kemudian kita rata-rata dari 12 unit ini, 6 plus 6, maka untuk persen disolusinya itu minimal sama atau lebih besar dari Q. Jadi rata-ratanya ini harus lebih dari atau sama dengan Q, yaitu 80%. Jadi kalau rata-ratanya 80%, ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau rata-ratanya 78%, berarti nggak boleh. Nah, tetapi tidak hanya harus lebih dari 80% saja. Nah, tetapi satu unit sediaan ini tidak boleh ada yang lebih kecil dari Q min 15%. Jadi 65% ya. Oke, saya ulangi ini persyaratannya ada 2. Dari 12 tablet itu rata-ratanya minimal 80%, minimal Q. Dan dari 12 tablet tidak boleh ada satupun yang kurang dari 65% atau Q min 15%. Jadi kalau misalkan rata-rata 12 unitnya ini misalkan 81%, oke. Akan tetapi ada satu unit sediaan yang persen disolusinya 50%, berarti kan tidak memenuhi persyaratan. Itu ya untuk selanjutnya. Kalau ini nggak memenuhi persyaratan, bisa dilanjutkan pada stage 3. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Sama sih prinsipnya. Saya hanya menekankan, ingatlah Q dan ini diperhatikan 12 unit, tidak lebih dari 2 unit, tidak ada satupun unit, itu dibaca lagi. Ini ada kasus. Ini saya tidak minta kalian buat ngitung ya, tapi kalian harus belajar bagaimana cara ngitung persen disolusi. Bisa lihat di praktikum Farvi sebelumnya atau di praktikum solid kalau masih ingat. Nah ini satu industri melakukan uji disolusi terhadap tablet penisilin. Dari hasil disolusi didapatkan persentase sebesar 76, 77, 78, 81, 84, dan 86. Berdasarkan F5, toleransi untuk hasil disolusi adalah 75% Q-nya. Tentukan bagaimana kriteria S1, S2, dan S3. Tadi ya, misalkan dari 12 tablet berapa, dari 6 tablet harus berapa, tidak ada satupun boleh gimana. Itu diingat Q-nya. Jadi jangan sampai kalian jawab nomor 1 tuh jawabannya adalah 75%, itu salah. Karena tadi ada 3 tabel, 3 row ya, ingat ya. S1, S2, S3 itu persyaratannya beda. Kemudian kalian simpulkan bagaimana hasil dari ujian ini. Oke. Selanjutnya adalah uji friabilitas dan fleksibilitas. Ini nama lainnya adalah uji kerapuan dan saya lupa ya, fleksibilitas kerenyahan sepertinya. Kemudian ini tujuannya adalah untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami pada waktu pengemasan dan distribusi. Jadi kita harus tahu kerapuhan dari suatu tablet, ya jangan sampai, oke lah tabletnya bagus setelah kita bikin, akan tetapi saat distribusi hancur. Ya kita kan tidak ingin seperti itu, makanya kita lakukan uji friabilitas. Oke, ini friabilitas merupakan parameter untuk menguji ketahanan tablet bila dijatuhkan pada suatu ketentuan ketinggian, maksudnya ini adalah ketinggian tertentu. Kalian bisa lihat alatnya ini beda ya. Kalau friabilitas hanya ada satu ini, satu seperti ini. Kalau misalkan yang friksi ini ada banyak.
Nah, ini kan anggapannya dijatuhkan pada suatu ketinggian tertentu. Jadi kalau ini sudah sampai ke atas, kan tabletnya jatuh. Gitu. Untuk prosedurnya, nah ini kalian bisa buka di USB bagian tablet Friability. Ini biasanya manja kalian nggak mau buka. Untuk prosedurnya, kita ambil tablet. Kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu, kemudian kita ambil tablet. Untuk bersihkannya bisa pakai langsung ayakan gitu biar cepet, atau bisa pakai kuas, tapi nanti lama. Jadi kita ambil tablet, jumlah yang diambil ini berbeda, tergantung bobotnya. Kalau bobot tablet kurang dari sama dengan 650 mg, maka ambil tablet hingga jumlah akumulasinya adalah 6,5 gram. Jadi misalkan bobot tabletnya 500 mg, berarti kita harus ngambil sampai 6,5 gram. Berarti kan lebih dari 10 tablet. Beda jika kita tahu bahwa bobotnya itu adalah lebih dari 650 mg. Kalau bobot tabletnya lebih dari 650 mg, maka kita ambil 10. Karena sebenarnya persyaratannya itu adalah bobotnya minimal 6,5 gram. Makanya ini ketentuannya langsung aja deh ngambil 10. Oke. Selanjutnya, setelah kita ngambil tablet, kita timbang bobot awal. Ini bukan satu-satu, akan tetapi langsung jumlah tablet tersebut. Misalkan tadi bobotnya 700 mg. Itu kan berarti lebih dari 650 mg. Berarti kita hanya butuh 10 tablet. Kita timbang bobot awalnya. Misalkan bobot awalnya berarti ya sekitar 700 ya. Selanjutnya kita lakukan pengujian variabilitas banyak 100 putaran yang terdiri dari 4 menit, kecepatannya 225 rpm. Jadi kita set itu nanti di mesinnya itu ada. Kemudian sebelum kita masukkan ke dalam mesin, artinya ini sebelum ditimbang ya, kita sudah bersihkan dulu tabletnya, mesinnya juga bersih. Kemudian kita masukkan ke dalam mesin variabilitas, kemudian kita jalankan alatnya. Setelah 4 menit sudah selesai, maka kita buka alatnya, kita bersihkan tabletnya. Jadi dari debu-debu itu, dari yang rapuh, kemudian kita timbang bobot akhirnya. Ini kita namakan dengan W1. Misalkan W1-nya itu ternyata 880 mili. Ini maksudnya adalah 10 ya tabletnya. 7.000 mg. Ini 6.800 mg. Sekarang kita hitung persen variabilitasnya berapa atau persen kerapuan. Caranya gampang. Berarti kita tinggal hitung bobot awal kurangi bobot akhir bagi bobot awal kali 100%. Jadi kita lihat berapa selisihnya, berapa sih selisih yang rapuh yang hilang dibagi bobot awal kali 100%. Kriterianya itu kurang dari 1%. Tapi ada industri yang ketat ya, jadi misalkan 0,5% atau berapa persen. Nah, untuk kerapuan ini beda-beda juga tiap tablet. Misalkan tablet punya itu berapa, tablet yang hancur di mulut dan hancur di lambung itu juga beda kerapuannya. Gitu. Nanti kalian akan belajar di tablet khusus. Nah, ini bedanya dengan variabilitas. Kalau fleksibilitas itu parameter untuk menguji ketahanan tablet bila mengalami gesekan. Makanya tadi kan kalau pria itu hanya satu ya ininya, kalau friksi itu ada banyak gitu. Jadi tabletnya nanti setelah jatuh dari sini, pindah ke sini, pindah ke sini gitu. Jadi saling bergesekan. Untuk prosedurnya itu sama seperti uji variabilitas. Untuk kriterianya juga sama. Tapi tidak semua industri melakukan untuk uji fleksibilitas. Biasanya hanya variabilitas saja. Ini ada kasus, ya kalian bisa latihan ya. Jadi bobotnya awalnya segini, setelah ini begini, hitung berapa persen kerapuhan, tindakan apa yang harus dilakukan. Nanti kalian juga belajar apa sih efeknya kalau misalkan kerapuhannya tinggi. Gitu. Oke, yang terakhir adalah uji kekerasan. Ini sebenarnya mirip dengan uji kerapuhan ya tujuannya. Nah, ini untuk menjamin ketahanan tablet terhadap gaya mekanik pada proses pengemasan dan distribusi. Jadi kalau misalnya apa ya, lempar atau gimana itu seperti apa? Caranya ini
kita pakai alat yang namanya hardness tester. Kalau di lab alatnya sudah ganti, bukan yang ini. Prosedurnya jadi sebenarnya ini nggak ada di kompendia gitu ya tertentu. Jadi ini untuk kriteria itu biasanya tergantung dari masing-masing industri. Secara umum prosedurnya kita ambil 20 tablet, kemudian kita masukkan saja ke alatnya. Jadi nanti alatnya akan membaca berapa kekerasannya. Gitu. Nanti bisa cari videonya di YouTube mungkin ya untuk cara penggunaan alat hardness tester. Jadi kita masukkan tabletnya biasanya, kemudian nanti akan ada mesinnya yang jalan. Jadi nanti kayak sorry saya gambarkan. Jadi misalkan ini tablet, kemudian nanti akan ditekan, hingga nanti akan ke pojok sini, kemudian nanti akan pecah gitu, penyet gitu ya, karena didorong, nanti kita bisa tahu berapa sih kekerasannya. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Kriterianya minimum adalah 4 kg per cm kuadrat. Nanti kalian bisa belajar lebih lanjut itu sendiri. Ini hanya merecap kembali review. Jadi untuk IPC yang kita sudah bahas sebelumnya adalah uji kandungan lembab, uji homogenitas, sifat alir, dan fines. Di mana sifat alir ini kita bisa menghitung terdiam dan juga BJ ruang mampat yang berkaitan dengan perhitungan porositas, Poisson ratio, dan juga compressibility index. Untuk evaluasi akhir sediaan tablet ini ada uji organoleptik, bobot, ukuran, kadar, keseragaman sediaan yang dibagi menjadi dua, yaitu keseragaman kandungan dan bobot, waktu hancur, disolusi, pria, friksi, dan kekerasan. Ingat kembali keseragaman bobot tadi 20 tablet. Ingat ya, ada tabel-tabelnya. Kemudian seragaman ukuran pakai jangka sorong, dihitung tabletnya itu tebalnya berapa rata-rata. Kemudian kalian lihat diameter masing-masing tabletnya itu masuk apa enggak. Dan kalau kadar ini bisa pakai APLC atau IR. Untuk seragaman sediaan diperhatikan kapan dilakukan uji yang ini dan yang ini. Kemudian untuk waktu hancur juga tadi banyak 6 tablet. Kalian perhatikan juga jumlah tabletnya berapa. Di solusi tadi ada 3 stage. Pria friksi tadi F-nya kurang dari 1, kemudian ada uji kekerasan. Nah, ini wajib tahu. Jadi harapannya setelah kuliah ini kalian sudah pintar mengenai pengujian tablet. Setidaknya kalian tahu lah ini berapa jumlah tablet yang dibutuhkan, ukuran berapa, bobot berapa, kadar, sediaan, waktu hancur, disolusi, dan friabilitas. Tapi ini untuk kadar tidak beda-beda ya. Ya, dan ini termasuk jenis yang deskriptif atau non-deskriptif. Kalian coba recap. Untuk referensinya bisa pakai BP, ada FI, ada USP, ada juga Ansel, dan beberapa e-book lainnya. Oke, ini misalkan ya, Ansel nih chapter 8. Ini ada halaman segini, kalian tinggal buka aja. Dan ini ada halaman, ini halaman 293, chapter 11. Ada fast track juga, kalau kalian kesusahan misal baca buku tadi, ini ada yang lebih mudah, yaitu fast track chapter 9. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk sering ya, jadi sering baca lagi, latihan lagi, seperti itu, sampai kalian hafal. Karena kalau sekali baca, biasanya kalian udah lupa gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga lancar semuanya. Dapat nilai yang bagus. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.